Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Udah siap untuk materi sore hari ini ya? Sore hari ini materinya akan dibawakan oleh Pak Ramdan Hamsyah. Beliau adalah Lead of Key Account Management dari Coinworks. Sudah bersama dengan kita juga Pak Ramdoni pada sore hari ini. Halo, selamat sore Pak Ramdoni. Selamat sore. Oke, kita sambil menunggu juga untuk peserta Bapak Ibu yang lainnya juga yang akan join bersama kita untuk sore hari ini. Jadi, saya mau mengingatkan sambil menunggu saya mau mengingatkan bahwa kita masih open untuk registrasi FSI tahun 2022 ini sampai di tanggal 25 April 2022 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi masih ada waktunya nih kalau misalnya Bapak Ibu masih belum mendaftar, ini masih sempat banget karena sekarang masih tanggal 5, masih di tanggal 5 April deh kita. Jadi masih ada 20 hari lagi nih sisanya untuk mendaftarkan bisnis Bapak Ibu sekalian. So, jangan lewatkan kesempatan kali ini karena kesempatan ini adalah kesempatan emas untuk Bapak Ibu sekalian tuh bisa ketemu sama mentor-mentor yang luar biasa kerennya dengan segala pengalaman mereka dan juga ekosistem yang akan membuat Bapak Ibu sekalian tuh punya mindset bisnis yang semakin hari tuh semakin baik kayak gitu, semakin matang tuh di bisnis karena bisnis itu udah nggak mudah ya Bapak Ibu sekalian, makanya kita butuh banget untuk punya ekosistem seperti itu. Baik, oke, sore hari ini kita sudah ada Pak Ramdhani Alamsyah bersama dengan kita. Selamat sore Pak Ramdhani. Ya, selamat sore. Halo Bapak, ini pertama kalinya nih saya ketemu dengan Pak Ramdhani secara virtual pula ya Pak ya. Betul. Salam kenal Mama ya. Salam kenal Pak Ramdhani. Nah, Pak Ramdhani adalah lead of key account management dari Coinworks. Nah, Coinworks sendiri itu didirikan pada tahun 2016 sebagai perusahaan P2P lending ya, dan sekarang tuh sudah berkembang menjadi super financial apps. Gila kan, keren banget ya, dengan 600.000 pengguna aktif lah. Gila sih. Oh, lebih sekarang kita tuh udah 1 juta. Oh, sekarang sudah 1 juta, sudah berkembang berarti ya. Wow, betul. Perkembangan dari 600.000 ke 1 juta ini dalam kurun waktu berapa lama nih Pak Ramdhani? 600.000 itu terakhir di bulan Oktober. Di bulan itu dalam waktu 6 bulan aja sih kalau nggak salah, 6 bulan ya. Kurang dari 6 bulan itu kita udah 1 juta pengguna, itu baik lender maupun borrower. Gitu. Wow, that's pretty cool. Oke, buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang kepo nih, Coinworks itu apa, boleh dikepoin ya di websitenya di www.coinworks.com. Di situ ada banyak banget informasi yang Bapak Ibu bisa dapatkan mengenai Coinworks. Jadi, kalau ada waktu luang dan kayak, aduh ternyata butuh dana nih, boleh nih searching-searching dari Coinworks. Dan ini berarti bentuknya aplikasi di HP ya Pak ya? Betul, bentuknya aplikasi di HP. Jadi kalau dulu kan kita mesti ke bank gitu kan kalau mau ada pendanaan gitu kan kita mau cari tambahan modal. Nah sekarang ini cukup lewat smartphone aja. Dan saya yakin semua orang itu udah punya smartphone kan. Dan kita memang yang menjadi yang pertama sih fintech yang pertama yang super financial apps. Jadi kalau dulu kita pakai web base, jadi sejak tahun 2020 semua aplikasi itu bisa lewat smartphone. Jadi lebih mudah, lebih simpel lah ya, lebih simpel, lebih cepat juga kayak gitu. Oh, berarti pas pandemi ya udah mulai move ke smartphone ya Pak ya? Betul banget. Di mana sebenarnya kalau pandemi, ya benar. Kalau kami waktu pandemi itu justru Coinworks kita agak sedikit berubah haluan. Kalau awalnya kita buka di 2016 itu kita lebih ke enterprises gitu kan yang gede-gede gitu menengah ke atas. Tapi kita waktu pas pandemi kita lebih fokus itu ke UMKM. Karena kita sadar bahwa banyak sekali kan saat itu kan situasi ekonomi kan lagi mulai menurun ya, karena kan banyak sekali PSBB dulu, lalu PPKM, jadi banyak keterbatasan yang kita alami, makanya kita tahu bahwa
sulit sekali buat para entrepreneur, terutama yang baru mulai bisnisnya, baru berapa bulan, terus yang mereka struggling, mereka butuh bantuan dana. Disitulah kita mau berperan ikut serta gitu kan, membantu mereka untuk mengembangkan bisnis meskipun di masa pandemi. Wah, luar biasa banget. Emang berarti ini Coinworks ini pro banget sama UMKM ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang masih berasa, aduh saya masih mikro, masih kecil kayak gitu ya, tenang, ada Coinworks yang pro sama UMKM nih. Betul. Nah, saya baca nih ada seperti di LinkedIn ya. Jadi para milenial sudah berpengalaman di berbagai industri dan di berbagai bagian nih. Nah, boleh cerita sedikit nih Pak, apa aja nih industri yang pernah digeluti sebelumnya? Oh, panjang ceritanya kalau gitu. Oke. Aku tuh pernah kerja di dunia industri perhotelan sebagai hotelier itu kurang lebih 10 tahun. Jadi di Jakarta aku start kerja. Itu di berbagai posisi sih, dari mulai F&B, lalu housekeeping, sampai akhirnya di manajemen, di administratif. Lalu setelah itu sempat sebentar di construction company karena memang backgroundku sebagai seorang accountant. Jadi waktu itu ada temen lah minta dia untuk bantu-bantu sebagai office manager. Cuma sebentar aja sih. Setelah itu saya beralih ke industri direct selling company, atau mungkin kalau lebih familiarnya disebutnya MLM kali ya, MLM, multi level company. Jadi selama 10 tahun itu aku bekerja di 3 perusahaan, di mana produknya itu American based, jadi kita import semua dari Amerika. Itu kerjaanku di sana itu muter-muter juga, dari mulai customer service, jadi aku handle untuk customer service, lalu juga sales and marketing, sampai akhirnya aku handle untuk office, representative office di Indonesia, karena saat itu GM-nya lagi nggak ada, lagi kosong posisi untuk country head, jadi aku yang handle untuk handle Indonesia, termasuk cabang-cabang di beberapa kota di Indonesia. Jadi tujuanku saat itu adalah mengembangkan market di Indonesia, terus memperkenalkan produk, lalu juga mengembangkan bisnis para memberku ya saat itu. Jadi mereka yang berjualan memperkenalkan produk kita, karena kan kita kan harus dari orang ke orang, kita nggak jualan secara detail di toko-toko kan. Jadi kita create promotion, terusnya juga kalau untuk produk launching kita lakukan perkenalan produk launchingnya, termasuk juga promonya. So basically sih overall semua semua operasional kantor gitu loh di Indonesia. Terus pandemic hit, pas pandemi sempat kerja mulai di startup. Jadi di startup pertama di healthcare, waktu itu di Halodoc untuk di business development, dan selama setahun terakhir ini saya fokus di dunia fintech itu di Coinworks. Dan so far sih yang saya happy adalah setiap pekerjaan yang saya lakukan itu ada visinya. Jadi ada misinya, terutama untuk pengembangan pengembangan orang-orang yang kita handle gitu loh. Kalau dulu di direct selling kita handle para distributor, para member untuk mereka mengembangkan bisnisnya, jadi mereka bisa semakin berkembang gitu, mereka punya financial income, terusnya mereka punya secara personal growth-nya juga. Karena dulu banyak sekali ibu-ibu yang saya handle itu yang tadinya mereka nggak gadget gitu kan, terus ya mereka nggak bisa bicara di depan umum, tapi akhirnya mereka bisa punya kemampuan untuk mau nggak mau presentasi mengenai produknya gitu loh, presentasi mengenai bisnisnya. Dan begitupun di industri fintech ini, saya suka dengan visi dan misinya juga, karena kenapa kita membantu orang lain juga untuk terutama UMKM ya, untuk mengembangkan bisnisnya, terutama pada saat sekarang ini kondisi lagi pandemik, kita nggak punya alasan untuk berhenti, karena kenapa? Kan makan kita nggak berhenti kan, kita harus tetap makan, jadi dapur tetap harus ngebul, makanya usaha pun harus kita lakukan. Karena kenapa? Sekarang ini udah nggak ada alasan untuk nggak bisa berusaha, karena secara ekosistemnya juga itu sudah sangat mumpuni ya, dari berbagai sisi, dari mulai POS system, lalu bookkeeping system, ada juga bahkan sekarang ini kita juga punya Kemenparekraf gitu kan ya, dengan Ultra itu juga mengayomi banyak sekali pengusaha-pengusaha UMKM, dan juga kalau untuk pendanaan bisa dari kita fintech gitu. So secara ekosistemnya udah sangat terbentuk untuk kita go digitalize gitu.
Luar biasa. Jadi nggak salah ya ini Bapak Ibu sekalian join di sesi kali ini karena kita mau belajar banyak ya di Paramdo ini dengan segala pengalamannya ya Pak ya. Luar biasa Yes, banget. mudah-mudahan. Kita mau ngomongin soal valuasi dan juga perencanaan pembiayaan sore hari ini. Oke, kalau misalnya Pak Ramdo ini ada slide yang mau ditampilkan, boleh? Silakan. Sure. Oke. Oke. Mulai dari sekarang jadinya? Ya, kita persilakan. Alright. Thank you Mbak Maya. Thank you teman-teman yang udah hadir di sore hari ini. Nanti mudah-mudahan sharing saya hari ini bisa membantu teman-teman sekalian ya untuk membuka cakrawala gitu loh, bahwa pengembangan bisnis itu sebenarnya nggak susah. Alright, so saya mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much atas kesempatannya. Hari ini saya sudah diberi kesempatan oleh Kemenparekraf juga Ultra untuk sesi pre-mentoring ya FSI 2022 untuk mengerti valuasi perusahaan dan menyusun rencana pembiayaan. Oke, sebelum saya mulai, saya akan sharing dulu mengenai milestone about CoinWorks. Tadi udah di bridging oleh Mbak Maya. Jadi kita buka itu tahun 2016, ada dua founder kita, itu Benedicto Haryono dan Willy Arifin. Ben dan Will ini dia mempunyai visi dan misi yang luar biasa, karena kenapa? Mereka sadar bahwa banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia saat itu ya, jadi punya kesulitan untuk mengembangkan bisnis. Karena kenapa nggak semua orang yang pengen pengembangan bisnis mereka bisa pinjam ke bank. Karena biasanya ke bank itu kalau di banking itu banyak sekali persyaratannya, gitu kan ya. Jadi mereka hadir sebagai salah satu alternatif untuk para pengusaha mendapatkan pinjaman secara lebih simpel dan lebih mudah. Gitu. Oke, dalam 2017 CoinWorks officially registered dan supervised by OJK. Kita daftarkan produk kita dan kita mengeluarkan dua produk yaitu Coin Bisnis dan Coin Pintar. Oke, di sini ini menunjukkan komitmen di mana kita sebagai fintech, mungkin kalau orang lebih kenalnya pinjol kali ya, orang kenalnya pinjol. Jadi sebagai fintech ini kita pengen segala sesuatu yang kita lakukan operasionalnya itu sesuai dengan aturan dari OJK dan pemerintah. Oke, 2018 kita mendapatkan series A yang pertama itu dari Mandiri Capital dan juga Gunung Sewu. Lalu di tahun berikutnya 2019 kita mendapatkan series A+, B dan G Round. Oke, salah satunya dari Saigon Capital, itu dari Singapura. Dan di tahun yang sama 2019 kita obtain, kita perpanjang lagi, kita punya business license itu di OJK. Jadi ini menunjukkan komitmen kita bahwa setiap 2 tahun itu kita memperpanjang kita punya license. Oke, dan di tahun 2020 kita menjadi the first Indonesian super financial apps. Jadi kalau sebelumnya para calon borrower gitu ya, calon peminjam itu melalui kalau melakukan aplikasi lewat website, sejak tahun 2020 kita menjadi yang pertama semuanya bisa lewat HP aja, lewat handphone. Dan saya percaya semua orang sekarang ini handphone itu sudah menjadi satu kebutuhan primer kayaknya ya, selain makan gitu, sandang dan pangan. Jadi ini sudah menjadi satu kebutuhan primer di mana kita butuh smartphone gitu. Jadi biar lebih mudah. Alright. Nah, untuk CoinWorks sendiri sampai saat ini kita sudah lebih dari 1 juta pengguna, itu terdiri dari para peminjam dan pendana. Karena kita fintech atau peer-to-peer, jadi kita menggabungkan di satu aplikasi ini, kita menggabungkan antara pendana, orang yang memang mempunyai dana untuk pembiayaan, dan juga orang yang mau pinjam atau kita sebut borrower gitu. Jadi kita udah lebih dari 1 juta pengguna. Lalu keberhasilannya sendiri dari orang-orang yang melakukan peminjaman ke kita atau request pendanaan itu secara UMKM itu meningkat lebih dari 60%. Oke, dari data kita punya tahun 2021 kemarin. Terus secara company kita juga pertumbuhannya sangat pesat. Kita itu revenue kita meningkat 150 kali dalam 2 tahun, di mana per tahunnya itu kita meningkat 30-50%. Dan pencairan yang kita berikan buat para teman-teman entrepreneur itu lebih dari 250 miliar per bulan. Ini khusus untuk UMKM aja. Oke, nah ini adalah data dari pemerintah tahun lalu, di mana tahun 2021 itu kita punya untuk pelaku usaha UMKM, terutama yang mikro, itu kita udah lebih dari 70 juta. Ini menjadikan Indonesia itu menjadi playground-nya, menjadi land of SME player. Jadi banyak banget, terutama tahun 2020 di mana COVID-19 hit Indonesia ya di awal-awal tahun itu banyak sekali
perusahaan yang akhirnya terpaksa harus merumahkan bahkan menutup perusahaannya, dan yang mengakibatkan para para pegawai gitu, para profesional yang tadi mereka punya pekerjaan, akhirnya mereka harus dirumahkan dan bahkan harus berhenti gitu loh karena perusahaannya tutup. Tapi salutnya orang Indonesia adalah mereka nggak bertinggal diam. Jadi mereka nggak tinggal diam aja menunggu mencari pekerjaan pun susah saat itu ya. Tapi mereka beralih untuk membuka usaha. Macam-macam usahanya. Dari mulai kuliner, fashion, bahkan juga merchandise dan lain-lain gitu kan. Dan kebanyakan juga yang mereka lakukan itu sudah dilakukannya secara digital, secara online. Mereka melakukannya itu mulai dari mereka melalui sosial media, WhatsApp, Instagram gitu kan, Facebook, sampai mereka melalui digital platform yang ada seperti e-commerce yang ada di pasaran maupun omni-channel. Dan juga bagi para pengusaha-pengusaha yang tadinya offline, sekarang itu mereka sudah beralih menjadi online. Karena pada saat offline kan banyak sekali kan aturan-aturan pemerintah saat itu, di mana kita harus ada pengetatan keramaian, lalu pengaturan keramaian gitu, jam-jam tertentu ya di PSBB dan PPKM, maka banyak pengusaha atau pelaku usaha itu yang mereka shifting itu beralih menjadi online. Mereka melalui platform-platform seperti Gojek atau GrabFood atau Shopee Food. Jadi lebih tetap berjalan walaupun dalam kondisi pandemi, tapi tetap berjalan usahanya mereka. Oke, nah ini juga data yang kita punya di tahun lalu, di mana para pengusaha pada saat mereka membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usaha, itu hanya sekitar 1,7% aja. 1,7% yang di-approve. Yang di-approve tanpa mempunyai data transaksi. Jadi istilahnya mungkin mereka tidak punya rekening koran yang proper atau laporan keuangan yang proper. Jadi itu hanya sekitar 1,7% aja yang bisa di-approve. Nah, sementara kalau untuk para entrepreneur atau pelaku usaha yang mereka mempunyai proper financial statement ataupun mutasi rekening dari sisi bisnis, itu di-approve-nya sekitar 17% aja. Karena memang sejak tahun 2020 sampai 2021 itu banyak sekali bank yang mereka stop dulu untuk pendanaan. Kenapa? Karena resikonya agak tinggi ya, karena banyak sekali usaha-usaha yang lagi drop, jadi mereka nggak mengeluarkan pencairan dana. Tapi di lain sisi kita di Coinworks terutama pada saat pandemi itu justru kita tetap menjadi salah satu fintech yang terus mengucurkan dana untuk para pelaku usaha untuk pengembangan modal, karena itu memang menjadi komitmen kita untuk membantu para UMKM. Nah, sementara dari keseluruhan 70 juta pelaku usaha UMKM di Indonesia, 87,5%-nya itu terkena dampak dari COVID-19. Jadi bisa kebayang banyak sekali waktu itu usaha-usaha yang stagnan, bahkan harus bertahan keras ya untuk bisa bertahan dalam situasi pandemi kemarin gitu. Jadi memang secara overall hanya 2 orang dari 100 peminjam gitu loh, peminjam atau pelaku usaha yang ingin melakukan pinjaman itu yang bisa mendapatkan kredit gitu baik dari bank maupun dari fintech saat itu. Oke, nah selanjutnya di Coinworks sendiri, di sini kita memang kerjasama itu kita menciptakan ekosistem di mana kita bekerjasama dengan partner-partner yang membantu para UMKM dari berbagai sisi. Contohnya dari sisi accounting, kita bekerjasama dengan jurnal, lalu juga dari sisi bookkeeping, accounting juga bookkeeping, kita kerjasama dengan banyak pihak seperti kayak buku kas, buku warung gitu kan, warung pintar. Itu adalah platform-platform pencatatan keuangan yang bisa didapatkan oleh teman-teman, bisa dapatkan secara gratis gitu. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi untuk mencatat keuangan itu secara manual, tapi bisa langsung secara online dan terrecord gitu loh melalui aplikasi yang ada. Selain itu kita juga kerjasama sama dari sektor transaction. Banyak sekali yang sudah bekerjasama dengan kita. E-commerce
seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, lalu POS kita punya Moka, HelloBill, kita punya banyak sekali POS sistem yang sudah bekerja sama kita. Dan yang kita biayai siapa? Yang kita biayai adalah para merchant-merchant tersebut. Jadi orang pelaku-pelaku usaha yang memang sudah menggunakan POS tersebut, atau seller-seller yang udah ada di e-commerce gitu kan, mereka sudah jualan di platform misalnya kayak gitu. Itu yang kita biayai. Jadi pada saat mereka membutuhkan biaya untuk scale up, itu kita analisa dan kita bantu mereka dengan pendanaan kayak gitu. Lalu kita juga kerjasama dengan supply chain, HRIM, HR platform gitu kan. Lalu juga sementara kalau dari sisi analisa, kita bekerjasama dengan Pevindo dan Slick, itu untuk kita melakukan analisa ke BI checking gitu kan, kita cek dulu kredit bironya teman-teman sekalian kalau saat apply gitu kan, apakah punya tunggakannya itu lancar atau enggak gitu kan. Kalau misalnya lancar, itu besar kemungkinan bisa kita approve, tapi kalau misalnya udah macet di satu platform gitu kan, atau di satu bank, itu kecil kemungkinan akan kita approve, karena berarti kan artinya recordnya jelek kayak gitu. Jadi itu harus kita lakukan. Dan juga kita punya payment gateway itu seperti OI dan GoPay. Jadi sebenarnya siapa sih yang kita berikan pendanaan gitu kan ya, itu adalah teman-teman kita yang berjualan, yang berusaha itu di platform-platform digital gitu, baik itu dari segala sisi, dari accounting, e-commerce, POS, logistik, dan lain-lain. Oke, sebentar, ini agak sedikit hang kayaknya. Sebentar ya, saya coba lagi. Sorry. Oke, mungkin jika di pertengahan penjelasan Mbak Fahmi ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau bisa langsung chat di kolom chat Zoom ini ya. Alright. Oke. Kita lanjut. Yes. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siap ekspansi nggak gitu kan? Karena di sini kan teman-teman kan kita mau ekspansi ya. Dalam rangka khusus Startup Indonesia kita mau mencoba untuk mendapatkan pendanaan gitu kan ya. So, pertanyaan siap ekspansi? Of course, yes gitu kan. Karena ini yang kita mau. Kalau kita punya usaha, kita mau lebih besar, betul nggak? Oke. Nah, kenapa sih kalau ekspansi itu kita harus butuh modal? Karena memang biasanya menjadi satu pada saat kita ekspansi yang menjadi salah satu blokernya itu adalah modal gitu loh. Nah, tapi kalau kita udah punya modal, biasanya itu akan menjadi solusi. Kenapa itu akan menjadi solusi? Yang pertama, yang pasti ya ekspansi itu butuh modal. Yang kedua, dengan modal tambahan tersebut kita bisa menambah produktivitas kita. Misalnya dengan modal tambahan kita mau beli mesin produksi, artinya kita produktivitas pembuatan produk kita akan semakin meningkat, betul? Atau misalnya kita juga mau buat cabang baru misalnya gitu kan. So artinya kita juga punya produktivitas akan semakin meningkat. Oke. Lalu yang ketiga, dengan modal tambahan itu akan bisa kita mengatur cash flow kita. Artinya kenapa? Pasti kalau kita punya usaha ini kita punya cash flow, betul nggak, di perusahaan. Tapi kalau kita dapat modal tambahan dari luar, ini nggak akan mengganggu kita punya cash flow. Jadi artinya ini akan tetap bisa berjalan meskipun nanti misalnya nih planning yang kita punya terusnya berjalannya itu agak turun naik gitu kan. Cash flow kita ini bisa membantu untuk kita menutupi kalau seandainya pada saat-saat kekurangan. Tapi kalau seandainya lebih uangnya ataupun margin yang kita dapat, keuntungan yang kita dapat, itu akan menambah kita punya cash flow. Oke, lalu selanjutnya dengan modal tambahan pun kita bisa meningkatkan skill atau jumlah pegawai. Ya, betul. Salah satu yang pada saat kita ekspansi mungkin kita mau juga menambah outlet baru. Jadi kalau kita nambah outlet baru, artinya kita butuh pegawai baru kayak gitu. Atau juga dengan modal yang tambahan ini kita bisa kasih training khusus buat tim-tim kita. Misalnya, oke, kalau gitu mungkin tim marketing kali ya kita coba kita kasih training untuk mereka punya skillnya. Jadi untuk kita memperkenalkan produk kita dari soal branding, promotion, mereka akan lebih jago lagi gitu loh, sehingga nanti brand kita akan semakin dikenal di luar. Otomatis kalau brand kita terkenal di luar, kesempatan orang untuk kenal produk kita dan beli produk kita untuk coba produk kita itu juga akan semakin besar. Oke, dan yang terakhir dengan modal tambahan kita bisa menambah stok barang. Oke, nah ini ada 3 hal nih sebenarnya kebiasaan buruk yang harus dihindari oleh para pelaku usaha. Yang pertama itu mereka tidak punya perencanaan.
Jadi biasanya tuh kalau pengusaha, jadi mereka mau usaha, jangan cuma ya udah kita usaha aja, habis itu kita jalan aja. Jangan seperti itu. Kita harus punya perencanaan, terutama pada saat nanti kita mau ekspansi. Nah, kita harus punya perencanaan. Misalnya kita butuh dananya berapa. Lalu setelah itu dengan dana tersebut itu mau diapain? Apakah kita misalnya mau membeli mesin produksi, atau kita mau nambah stok, atau misalnya kita mau renovasi tempat usaha kita, atau mungkin kita mau nambah outlet, atau juga mungkin kita mau nambah proporsi keuangannya itu untuk promosi, let's say untuk branding atau promosi, sehingga kita bisa mendapatkan customer baru kayak gitu. Lalu yang kedua, kesalahan yang kedua adalah para pelaku usaha itu biasanya selalu memenuhi keinginan. Jadi mereka tuh cuman gue pengen ini, gue pengen itu ngelakuin ini. Tapi mereka nggak punya proper perencanaan. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Karena kenapa? Pada saat kita nggak punya perencanaan, balik lagi ya, pada saat kita nggak punya perencanaan, yang ada nanti kita akan hilang kontrol. Ibaratnya kita jalan, misalnya kita harusnya ada relnya yang menjadi guardiannya kita. Kalau seandainya kita keluar gitu, sedikit-sedikit keluar, kita harus balik keluar lagi. Nah, kalau kita nggak punya rel, itu kita akan sulit. Nanti yang ada apa? Uang yang kita punya, modal yang kita punya untuk ekspansi, itu malah nggak ketahuan juntrungannya buat apa. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Oke. Yang ketiga adalah, ini yang paling penting, ini menyatukan keuangan pribadi sama bisnis. Nah, ini jangan sampai dilakukan. Nah, kalau teman-teman sekarang ini masih menggabungkan pembukuan keuangannya itu masih dicampur antara pribadi sama usaha, sama bisnis, itu mulai dari sekarang sebaiknya dipisah. Karena kenapa? Biar para pendana, baik itu bank maupun fintech seperti Coinworks, itu kita bisa melihat actual bisnisnya teman-teman itu seperti apa. Karena kita mau melihat kemampuan bayarnya nanti kayak gimana. Itu yang harus kita tahu. Gitu. Makanya kalau bisa dari sekarang itu harus dipisahkan, jangan digabung. Gitu. Kalau misalnya gini, tapi kan saya kan juga yang punya, tapi kan masa istilahnya saya nggak bisa menikmati uang saya sih. Nah, sebaiknya kalau seperti itu, ya udah gaji aja diri sendiri. Karena istilahnya kalau dengan menggaji diri kita sendiri, jadi istilahnya kita tuh melakukan bisnis kita secara profesional, meskipun itu bisnis kita sendiri gitu. Jadi kalau dalam proporsi keuangan misalnya, kalau saya boleh share, cuman aku nggak ada di deck, biasanya itu kalau dari modal yang kita punya, 50% sebaiknya itu digunakan sebagai inventory, jadi barang-barang yang akan kita jual gitu kan. 40%-nya itu bisa kita gunakan sebagai promosi atau marketing, karena itu sangat dibutuhkan, terutama bagi para pelaku usaha bisnis yang baru, itu harus dilakukan. Karena kenapa? Kan nggak ada yang tahu produk kita seperti apa, jadi kita harus memperkenalkan dulu produk kita. Promonya seperti apa? Macam-macam. Kita bisa melalui iklan gitu kan di Google Ads ataupun di Facebook Ads gitu mengenai produk kita, atau kita bisa create website, atau juga kita bisa let's say promo ya, misalnya kita promo buy two get one free gitu, atau kita promo bebas ongkir kayak gitu. Itu kita bisa gunakan. Nah, dari 50% untuk stok, 40% untuk marketing, 10%-nya kita bisa gunakan sebagai untuk menggaji diri kita sendiri. Gitu, 10% kita gunakan sebagai gaji kita, karena untuk di bisnis-bisnis awal biasanya kita bisa untuk diri kita ataupun mungkin teman-teman kita yang ya kita pekerjakan kayak gitu. Jadi proporsi gaji itu sebaiknya harus ada di dalam capital, dalam cash flow-nya kita gitu. Kalau mau 10% maksimal di 20%, jangan lebih dari itu. Karena kenapa? Nanti akan mengganggu proporsi yang lainnya. Karena sebenarnya yang paling penting dari kita punya usaha, apalagi baru-baru di awal gitu ya, sebelum kita ekspansi, yang kita butuhkan adalah untuk stoknya dulu, sama untuk marketingnya dulu. Oke, nah dengan memisahkan rekening, maka pastinya buat para institusi ya perbankan, baik bank maupun fintech, itu kita bisa membaca gitu loh bisnisnya teman-teman itu seperti apa. Dan itu yang akan memudahkan kita untuk juga memberikan approval dana tambahan yang memang dibutuhkan oleh teman-teman. Gitu. Makanya dianjurkan harus dipisahkan. Oke, nah pengaturan keuangannya ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Oke, yang pertama adalah lakukan perencanaan secara general. Maksudnya kita bisa melakukan perencanaannya itu baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang.
Kayak gitu. Jadi misalnya nih kalau kita punya usaha ataupun kita mau scale up, kita punya bisnis ekspansi gitu kan. Kita harus persiapkan nih dengan ekspansi ini, misalnya kita mau dengan tambahan dana tertentu, misalnya let's say 100 juta gitu. Dengan tambahan 100 juta, saya berharap saya punya dalam waktu 1 tahun itu saya bisa forecast saya untuk penjualan itu bisa meningkat misalnya 200%, kayak gitu, 200%. Jadi kan karena otomatis saya punya dana tambahan untuk saya punya beli produk baru, itu produk tambahan, nambah produk, nambah stok gitu kan. Jadi saya bisa jual, jadi saya bisa punya ekspektasi salesnya itu bisa naik 2 kali lipat. Nah, dari situ kita bisa hitung lagi berapa sih potensi keuntungan yang bisa kita dapat gitu. Nah, dari situ kita nanti bisa breakdown nih. Oke, kalau dalam setahun itu saya pengen 200%, maka nanti kita bisa breakdown per 3 bulan atau per bulannya saya mesti jual berapa banyak ya gitu. Saya mesti mempunyai sales itu berapa banyak. Nah, seperti itu. Jadi kita dari jangka panjang dulu, lalu nanti kita breakdown di jangka pendeknya. Ya, gitu. Lalu yang kedua adalah buat perencanaan pendapatan. Nah, strategi pendapatannya seperti apa? Itu juga termasuk di situ adalah bagaimana kita merancang, kita punya promosi. Jadi artinya berapa besar budget promosi yang harus kita keluarkan kayak gitu. Jadi untuk mencapai target 200% dalam setahun itu penjualan kita, maka berapa budget promosi yang harus kita alokasikan? Lalu berapa budget untuk stok yang harus kita alokasikan? Nah, itu harus ada. Jadi dari 100 juta itu berapa nih yang harus kita alokasikan ke stok, berapa harus kita alokasikan ke marketing. Nah, itu harus tercermin dan nanti di breakdown lagi per 3 bulan dan per bulannya. Jadi biar istilahnya kita punya relnya nih. Jadi untuk mendapat target sekian, kita mesti ngapain sih? Strategi apa sih yang mesti kita jalanin gitu kan? Promo apa yang mesti kita jalanin? Hal seperti itu harus kita rencanakan di awal. Lalu yang ketiga adalah budgeting secara rutin. Nah, kalau budgetingnya ini sama sebenarnya dengan nomor 1. Jadi kita harus dalam bentuk value duitnya gitu kan. Kalau yang pertama itu adalah program-programnya apa yang mau kita buat, termasuk juga dengan marketingnya apa yang harus kita lakukan sehingga kita mendapatkan pendapatan di poin kedua. Nah, di poin ketiga untuk melakukan program-program tersebut kita harus alokasikan dananya berapa, kayak gitu. Jadi kita harus translate juga di dalam perencanaan tersebut kira-kira berapa yang harus kita keluarkan keuangannya. Nah, yang keempat adalah kita harus kontrol. Jadi per minggu, per bulannya kita harus kontrol uang yang kita keluarkan dengan juga activity atau program yang sudah kita rencanakan dengan promo-promo, terus versus dengan pendapatan yang sudah kita dapatkan itu sesuai nggak dengan yang kita planning yang sudah kita rencanakan di awal. Nah, itu harus kita terus kontrol minggu per minggu, bulan ke bulan. Jadi di situ nanti kalau seandainya nggak sesuai nih bulan pertama, nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu kan ya udah berarti ya bulan kedua ini kita harus improvisasi, kira-kira apa ya harus kita lakukan agar di bulan kedua ini saya bisa mendapatkan target sales, target pendapatan yang sudah direncanakan plus kekurangan di bulan sebelumnya kayak gitu. So kita harus terus monitor sehingga kita bisa come up with ideas kira-kira apa yang bisa kita lakukan di bulan berikutnya gitu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, dan yang kelima, yang terakhir adalah kita pada saat kita ekspansi, kembangkan usaha, yaitu kita menggunakan laba itu sebagai modal tambahan kita, ataupun kita mendapatkan modal tambahan dari pihak ketiga, gitu. Right? Nah, ini yang biasanya terjadi sih pada saat kita mau ekspansi. Itu kapan sih kita harus ekspansi? Nah, ini biasanya kita lakukan kalau seandainya ada 3 step ini kita lalui. Kalau step yang pertama biasa dalam keadaan normal, kalau seandainya tiap bulan itu kita mendapatkan average income tuh yang sama, average pendapatan yang sama. Mungkin agak turun naik tapi secara average-nya sama. Nah, kalau seandainya kita bisa sudah mendapatkan pendapatan atau penjualan itu sekitar 30% dari rata-rata yang kita punya, misalnya dalam 6 bulan terakhir rata-rata penjualan kita itu sekitar 50 juta per bulan gitu kan. Lalu di bulan ke-7, ke-8, ke-9 kita udah naik nih 30% dari 50 juta sekitar 65 juta sampai 70 juta setiap bulannya gitu. Nah, itu artinya kita harus siap-siap mulai ekspansi. Oke, karena kenapa? Pada saat kita udah
meningkat 30%, otomatis kan sebenarnya stok yang kita punya gitu kan, atau activity yang kita punya itu udah semakin meningkat gitu loh. Jadi kita udah harus siap-siap untuk melakukan ekspansi. Apakah let's say kita punya mesin produksi lagi yang lebih baru gitu kan, atau yang lebih banyak lagi untuk penambahan biar kita bisa punya kita punya stok lebih banyak. Atau kalau enggak, oh saya mau bangun outlet baru misalnya, biar pangsa pasar saya itu lebih luas gitu kan. Atau juga, oh saya misalnya mau buat website, kalau dulu saya belum punya website, sekarang mungkin saya mau punya website. Jadi biar nanti saya juga bisa pasang iklan gitu kan, pasang iklan di sosial media atau apa, biar cakupan saya misalnya nggak cuma lokal gitu, tapi bisa nasional kayak gitu. Atau nanti saya mau kerjasama sama logistik A, logistik B untuk pengiriman sampai ke penjuru Nusantara seperti itu. So itu udah harus kita persiapkan. Karena kenapa? Pada saat kita udah mulai usaha kita udah mulai berkembang sebesar 30% ke atas, itu biasanya akan rolling up terus. Gitu. Apalagi sekarang kalau kita ngomong di platform-platform ya, kalau di e-commerce itu sekarang ini banyak sekali kan mereka punya kayak twin date gitu kan, atau promo-promo gitu kan. So itu membantu juga para pelaku usaha kita seperti kita ini untuk menjual produk kita itu lebih banyak seperti itu. Oke, nah ekspansi dilakukan itu pada saat penjualan kita itu udah 2 kali lipat bahkan lebih dari rata-rata kita punya average sales kayak gitu. Nah, pada saat udah dua kali lipat atau lebih, nah itu udah pastinya kita butuh ekspansi, butuh tambahan modal lagi untuk kita melakukan step berikutnya. Oke, nah modalnya bisa dari mana sih? Sebenarnya dari beberapa pihak sih, dari beberapa sisi kita bisa lakukan. Yang pertama adalah kita bisa lewat modal kita sendiri, dari modal laba bersih kita yang sudah ada di rekening kita, rekening bisnis, itu bisa kita pakai. Tapi gitu kan, itu memang akan sangat berisiko tinggi. Karena kenapa? Pada saat kalau seandainya kita menyalurkan, kita punya laba bersih itu untuk ekspansi 100%, itu sangat berisiko. Karena kenapa? Kalau seandainya nanti planningnya nih, kita udah buat planning kan, pada saat planningnya nggak sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, kita nggak akan punya cash flow. Gitu. Makanya yang dianjurkan pada saat kita ekspansi adalah kita bisa mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga. Itu baik dari perbankan maupun dari fintech seperti Coinworks. Oke. Nah, yang harus dilihat seperti apa sih? Yang pertama yang harus dilihat adalah pastikan pinjamannya produktif. Maksudnya adalah kita mempunyai planning dulu di awal. Kita harus punya planning dengan tambahan modal sekian. Tadi misalnya dengan tambahan modal 100 juta, kita mau buat apa nih 100 jutanya? Lalu nanti program yang mau kita lakukan tuh apa? Setahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan seterusnya gitu kan. Lalu nanti potensi pendapatannya berapa? Lalu setelah potensi pendapatannya berapa, kita bisa dapatkan keuntungannya berapa? Nah, itu harus kita harus kita atur di awal perencanaan. Jadi itu yang akan memastikan bahwa nanti begitu sudah kita mendapatkan pinjaman, maka pinjamannya ini akan kita alokasikan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Jadi benar-benar produktif. Oke. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan ekspansi. Jadi kita juga harus rencanakan benar-benar nih ekspansinya mau dari sisi mana. Apakah kita mau nambah outlet, ataukah kita memang mau nambah stok produk, atau kita mau nambah mesin produksi lagi gitu kan, atau kita mau nambah karyawan. Nah, itu harus kita rencanakan di awal. Dan yang terakhir adalah kita benar harus mengkalkulasikan cicilan dan prediksi pendapatan. Jadi artinya pada saat kita sudah merencanakan sesuatunya di depan, dengan berapa sih nanti potensi pendapatannya, berapa sih potensi keuntungannya, maka dari situ kita bisa punya kalkulasi. Dengan keuntungan ini kita punya dana untuk membayar cicilan atas pinjaman yang kita lakukan. Gitu. Oke, nah ini adalah contoh ya, contoh ilustrasi aja. Apabila kita melakukan ekspansi gitu. Yang pertama misalnya nih pada saat kita sekarang ini yang berjalan adalah kita punya keuangan itu sekitar 1M, itu bisa memproduksi 1.000 unit. Jadi artinya 1 unit itu sekitar 1 juta rupiah ya. 1 juta rupiah untuk memproduksi 1 unit. Oke. Nah, penjualan yang kita lakukan diasumsikan ini 50% dari harga HPP. Jadi kita jual satu produknya itu 1.500.000.
Jadi kalau kejual semua, kita punya potensi pendapatan itu sekitar 1,5 M. Oke, maka laba kotornya berapa sih? Laba kotornya itu sekitar 500. Jadi dari harga penjualan kita kurangi dengan HPP. Maka itu dapat laba kotor sebesar 500 juta. Oke, lalu kita punya biaya operasional. Di sini kita bayar utilities, kita bayar gaji dan segala macam. Let's say di angka 100 juta. Oke, di angka 100 juta, maka kita punya keuntungan operasional sebesar 400 juta. Oke, nah misalnya kita melakukan scale up. Oke, scale up bisnis, kita melakukan ekspansi, gitu kan? Kita lakukan ekspansi, kita butuh tambahan biaya sebesar 1,5 M misalnya. Kita butuh 1,5 M dengan asumsi bunga itu sebesar 20% misalnya. Bunganya 20% per tahun, gitu kan? Oke, so artinya dengan tambahan modal 1,5 ditambah dengan 1 M ini, kita bisa memproduksi sebesar 2,5 M. Kita mempunyai uang 2,5 M dan kita bisa memproduksi sebesar 2.500 unit. Oke, karena satu unitnya masih sama 1 juta rupiah. Oke, nah dari 2.500 unit ini kita berhasil jual semuanya nih misalnya. Berhasil jual semuanya itu sebesar, jadi kita punya pendapatan potensi itu sebesar 3.750 juta. Oke, lalu kita kurangkan antara penjualan dengan HPP itu sekitar 1.250 juta sebagai laba kotor kita. Misalnya kita punya biaya operasional itu masih di 100 juta karena kita belum nambah karyawan, kita masih melakukannya dengan karyawan yang masih ada, tapi produktivitasnya aja kita kencengin gitu kan. Jadi mungkin ada lemburannya segala macam gitu kan. Anggaplah mungkin 100 juta. Oke, masih tetap di 100 juta. Maka kita punya keuntungan, potensi keuntungan itu sebesar 1.150 juta. Karena dari 1,2,5 dikurang 100. Oke. Nah, anggaplah biaya modalnya itu 300 juta. Ini yang harus kita bayarkan. Dari 1,5 M yang kita pinjam, kita harus bayar itu sekitar 300 juta. Itu tiap bulannya misalnya. Oke, kita bayar 300 juta, maka kita punya keuntungan bersih itu sekitar 850. Seperti itu. Jadi dengan melakukan ekspansi, dengan penambahan modal dari pihak ketiga gitu kan, kita bisa memperoleh potensi laba bersih itu 2 kali lipatnya. Dari yang tadinya 400 menjadi 850 juta. Let's say lah, misalnya biaya operasionalnya nggak 100 juta, karena kita harus tambah pegawai gitu, atau biaya marketingnya kita tambahin. Misalnya kita jadi 300 juta misalnya. Maka kita punya potensi keuangannya di sini bisa menjadi 650. Dari 400 juta, kita bisa mendapatkan keuntungan lebih, laba bersihnya itu jadi 650 juta. So, ini yang harus kita lakukan. Pada saat kita melakukan ekspansi, kita harus punya perencanaan nih. Jadi perencanaannya seperti apa gitu kan. Jadi kita mau gunainnya kayak gimana. Jadi kita punya nanti dengan tambahan tersebut kita punya estimasi penjualannya seberapa besar, lalu estimasi laba kotornya berapa besar dan laba bersihnya seberapa besar. Gitu. Nah, untuk forecast seperti ini kita bisa lakukan itu untuk 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun ke depan. Pada saat kita mendapatkan pada saat kita nanti mengajukan untuk mendapatkan pinjaman, kayak gitu. Jadi di dalam deck kita gitu, dalam presentasi kita masukkan nih rencana-rencananya apa aja yang kita lakukan, gitu loh. Lalu nanti ada juga mungkin satu slide di mana kita juga memforecast gitu kan ya potensi penjualan dan potensi keuntungan yang akan kita dapatkan dengan tambahan modal tersebut. Gitu. Oke, nah. Yang tadi saya juga udah share. Kalau dulu mungkin kalau untuk mendapatkan modal tambahan itu kita harus ke bank, ya kan? Kita harus spend waktu, kita harus spend juga mungkin biaya, tenaga gitu kan. Karena kita harus ke banknya juga kan, kita harus menghadapi macet gitu kan ya. Terus kita harus kumpulin dokumen-dokumen yang ada dan kita harus juga masuk ke kriteria bank. Karena biasanya yang pertama itu kalau bank mereka pasti butuh jaminan, ya kan? Lalu yang kedua mereka biasanya akan request bisnisnya udah proven, jadi misalnya bisnisnya udah jalan, jadi udah ada bentuk fisiknya kayak gitu. Terus mereka juga punya pelaporan keuangannya harus dibuat gitu kan, baik itu laporan keuangan yang laporan keuangan karena mereka pasti akan melihat dari situ untuk menilai kapasitas repayment gitu, teman-teman sekalian nanti untuk melakukan pembayaran cicilan dari apa yang diajukan. Kayak gitu. Nah tapi kalau sekarang ini kita udah simple banget. Kalau dulu kita lakukan secara konvensional, sekarang kita lakukan secara digital.
Jadi semuanya itu bisa kita lakukan melalui smartphone gitu. Very simple banget. Jadi cukup download aja. Setelah itu nanti tinggal masukin aja data-datanya di situ. Oke. Nah, tapi nggak perlu khawatir nih kalau buat teman-teman sekalian. Kalau untuk teman-teman yang peserta nanti FSI itu mungkin nanti pada saat apa namanya presentasi ya, misalnya masuk ke dalam tahapan finalis gitu kan ya, itu pasti udah akan menarik banyak pihak investor gitu loh. Jadi terutama salah satunya adalah Coinworks, di mana kita akan melihat siapa-siapa aja yang punya potensi, terusnya mereka punya planning yang bagus kayak gitu kan. Nah itu yang akan kita apa namanya mungkin akan kita tawarkan untuk kita lakukan pendanaan kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman udah buat presentasinya gitu kan ya, udah masuk ke dalam tahapan-tahapan penyisihan dan lalu nanti sampai ke apa namanya ke final gitu kan ya, itu nggak perlu khawatir. Nanti teman-teman yang akan didatengin oleh para pihak investor gitu. Karena kenapa? Karena kita bisa melihat yang mana nih yang kira-kira punya potensi bagus untuk kita kembangkan bersama. Gitu. Oke, tapi yang pasti pendanaannya sendiri kalau untuk dari Coinworks kita simpel banget hanya melalui smartphone. Oke, nah kalau untuk bunganya sendiri kita sangat kompetitif, itu kita start dari 1% per bulan sampai 1,75% per bulan. Jadi sangat kompetitif banget. Ini bisa di apa namanya bisa kita bandingkan dengan bunga bank lah, atau kalau bunga konsumtif ya. Kalau bunga KTA atau bunga apa namanya kartu kredit gitu kan itu jauh lebih besar ya. Bunga kartu kredit aja itu 1,75 kalau saya nggak salah bunga belanja gitu kan. Tapi kalau untuk modal usaha di Coinworks itu kita mulai dari start 1% sampai 1,75% per bulan. Itu nanti akan tergantung dari grading, dari analisa kita terhadap apa namanya BI checking dan juga mutasi rekening teman-teman sekalian. Apakah itu high risk ataupun low risk gitu. Maksudnya gimana? Kalau ternyata misalnya gini cash flow-nya bagus nih gitu kan, teman-teman punya mutasi rekening cash flow-nya bagus gitu kan secara bisnis. Maka itu akan dimasuk ke dalam kategori low risk. Maka otomatis yang risikonya rendah, maka besar kemungkinan bunga yang akan kita kenakan pun itu akan rendah. Tapi kalau seandainya cash flow-nya kurang bagus gitu kan ya, atau misalnya pinjaman di tempat lain juga banyak, nah itu akan masuk dalam kategori high risk, di mana bunga yang akan kita kenakan pun akan lebih tinggi dibanding yang lain. Oke, nah untuk flow-nya seperti apa sih gitu kan? Kalau untuk flow-nya sendiri very simple banget kalau di Coinworks. Itu yang pertama, ini misalnya teman-teman sebagai borrower, itu cukup masuk ke aplikasi aja. Cukup masuk ke aplikasi, atau kalau nanti memang terpilih menjadi salah satu finalis di di Food Startup ini, di FSI, itu nggak perlu khawatir, nanti akan kita tawarkan gitu loh, mau atau enggak. Nanti kalau misalnya mau, tinggal masukin aja dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumennya apa aja sih? Nanti aku akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, jadi dari teman-teman itu mengajukan langsung ke Coinworks, dan nanti dari Coinworks kita akan melakukan analisa. Kita akan lakukan credit scoring. Kita akan cek KTP-nya, itu apa namanya kedut capil itu harus asli ya gitu kan ya, bukan apa namanya, karena kan sekarang ini dengan iktp kan harusnya satu orang itu punya satu KTP aja gitu kan, nggak punya KTP banyak gitu kan ya. Jadi kita akan cek kedut capil mengenai keaslian KTP-nya, lalu yang kedua keaslian data-data, lalu yang kedua kita akan lakukan BI checking. Oke, jadi akan kita lihat BI checking-nya lancar atau enggak nih gitu kan. Kita nggak melihat berapa banyak pinjaman yang punya, enggak. Yang kita lihat adalah pinjaman, kalau misalnya pinjaman itu lancar atau enggak. Itu yang kita lihat. Oke. Yang ketiga adalah kita cek dari mutasi rekening. Jadi mutasi rekeningnya ini cash flow-nya bagus atau enggak. Maka itu yang akan menentukan ini akan masuk ke high risk atau low risk gitu. Nah, dari credit scoring nanti akan kita putuskan nih, dia akan kita approve gitu kan dengan bunga sekian, dengan tenor sekian, dengan limit sekian, atau mungkin kita akan reject atau kita tolak pengajuannya. Oke, nah kalau reject itu nanti akan kita masukkan ke dalam platform, dan nanti ini di sistem kita nih para lenders atau para pendana mereka akan lihat nih, oh si A ada mengajukan pinjaman sekian yang udah di approve ya, si A mengajukan pinjaman sekian dengan tenor sekian dengan bunga sekian gitu kan, oh saya mau danain lah gitu kan, atau ya udah nanti baik itu satu orang maupun banyak orang yang akan mendanai nanti akan masuk ke dalam sistem kita. Nah, kalau misalnya dana yang dipinjam misalnya 100 jutanya udah fully funded gitu kan, sudah sepenuhnya terpenuhi seluruhnya gitu kan, maka itu nanti akan langsung ditransfer ke rekening borrower, ke rekening teman-teman untuk nanti berikutnya digunakan seperti yang sudah direncanakan kayak gitu. Nah, untuk pembayarannya nanti akan dilakukan tiap bulan gitu, selama sesuai dengan tenor yang teman-teman nanti ajukan sendiri gitu.
Nah, keuntungannya apa sih kalau bisa di Coinworks? Yang pertama, kita nggak ada collateral, jadi kita nggak ada jaminan sama sekali. Oke. Yang kedua, itu better access, jadi simple banget, hanya lewat aplikasi, dan sangat fleksibel, dan juga secara prosesnya kita sangat cepat. Gitu. Karena dari dokumen lengkap, kita itu cuma membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk keluar hasilnya di approve gitu kan, di approve waktu di reject pengajuannya, dan selanjutnya setelah 3 hari itu nanti kita ada proses untuk penandatanganan kontrak, lalu juga masukin ke ke aplikasi kita, ke sistem kita untuk didanai oleh para pendana ini sampai ke pencairan, itu kita takes about 5 hari lagi, 5 hari kerja. Jadi total mungkin sekitar 8 hari kerja lah dari mulai pengajuan dengan dokumen lengkap sampai dengan pencairan kayak gitu. Jadi very cepat banget untuk prosesnya. Jadi nggak perlu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Oke, nah ini adalah syarat pengajuan untuk pinjaman koin bisnis. Nah kalau untuk perorangan kita very simple, kita cukup butuh KTP aja. Kita butuh KTP, lalu juga kita butuh NPWP, itu kalau seandainya pinjamannya di atas 50 juta. Oke, lalu kalau udah menikah kita butuh KK sama KTP pasangannya dan mutasi rekening 3 bulan terakhir aja. Nah, mutasi rekeningnya pastikan ini adalah mutasi rekening bisnis. Jadi udah dipisahin ya, sudah dipisahkan dari rekening pribadi kayak gitu. Oke, nah lalu kalau bentuknya CVPT seperti apa gitu kan? Kalau CVPT nih kan kalau untuk persyaratan, salah satu persyaratan untuk ikut FSI ini kan harus punya badan usaha ya, CP atau PT. Nah maka teman-teman harus melampirkan beberapa dokumen tambahan. Yang pertama adalah KTP direktur yang tertera di dalam akte. Jadi misalnya di dalam aktenya itu akte CV atau PT itu misalnya ada 3 nama ya, berarti kita butuh tiga-tiganya, 3 KTP-nya. Oke, 3 KTP-nya. Lalu kita butuh NPWP perusahaan juga. Oke, lalu untuk legalitas kita butuh akte perusahaan sama SK Kemenkumham. Oke, kalau untuk pendiriannya ya, kalau ternyata memang udah ada yang terbaru gitu kan, ada perubahan akte terbaru gitu kan, mungkin ada perubahan pemilik saham gitu kan. Nah, itu harap dimasukkan juga untuk akte perusahaan yang terbaru sama SK Kemenkumham juga yang terbaru gitu. Lalu yang terakhir adalah mutasi rekening, itu 3 bulan terakhir. Mutasi rekeningnya ini itu juga pastikan adalah mutasi rekening perusahaan ya. Jadi yang mencerminkan cash flow bisnisnya. Oke, nah tips agar pinjaman dicairkan yang pertama adalah memberikan foto yang mencerminkan bisnis. Jadi pastikan teman-teman juga punya foto bisnisnya, dalam arti misalnya nih punya resto gitu kan ya, maka foto restorannya di dalam difoto sama foto bagian depannya difoto juga gitu. Kalau ada website atau ada linknya misalnya di Instagram atau apa, itu lebih baik. Jadi itu lebih simple, tinggal di submit aja linknya gitu kan ya, atau websitenya. Jadi biar nanti dari tim analisa kita itu akan bisa langsung ngeklik gitu, akan langsung bisa lihat ke sosial media ataupun ke website. Gitu. Lalu yang kedua adalah kenali kemampuan pengembalian. Nah ini penting karena kenapa? Harus dibuat perencanaan di awal. Jadi dengan perencanaan di awal tersebut kita bisa tahu nih kira-kira nanti bisa dapat keuntungannya berapa. Jadi kita punya dana nih untuk punya kemampuan untuk mengembalikan cicilan atas pinjaman yang kita ajukan. Lalu yang ketiga pembukuan yang tercatat rapi dan juga prospek bisnis ke depan. Jadi ini masuk dalam perencanaan tadi semua. Oke, nah inilah salah satu contoh untuk KTP. Oke, KTP yang kita terima seperti ini harus clear ya, harus clear, nggak blur gitu, nggak burem. Nah kalau yang sebelah kanan ini pasti akan kita mintakan lagi yang baru karena ini burem. Oke, lalu yang berikutnya kalau untuk mutasi rekening 3 bulan terakhir itu cukup seperti ini, jadi bentuknya PDF ya. Bentuknya PDF bisa diminta ke mungkin ke bank, ke cabang ya, ke bank gitu kan, bisa diminta dikirimkan dalam bentuk PDF gitu. Jangan dalam bentuk screenshot di bank, dalam mobile banking, jangan. Itu kita nggak bisa terima karena terlalu banyak. Mendingan dalam bentuk PDF aja, mutasi rekening 3 bulan terakhir. Nah itu akan kita terima. Apalagi kalau kayak begini nih, yang sebelah kanan, ini yang akan kita terima karena ini sulit banget kita untuk analisa. Oke, nah. Sekarang pertanyaan kenapa Coinworks? Yang pertama adalah secara summary kita patuh dan obey dengan SOP dari OJK. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir karena apapun yang kita lakukan secara operasional itu sesuai dengan aturan dari OJK dan pemerintah. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan Pevindo itu untuk pengecekan BI checking, dan untuk seluruh data dan kerahasiaan itu kita jaga banget di dalam kita.
Dan untuk tenor pinjaman yang kita berikan itu buat teman-teman itu sampai dengan 24 bulan, mulai dari 6 bulan sampai 24 bulan cicilannya. Nah, terus kalau teman-teman punya apa namanya? Punya dana lebih gitu kan, walaupun belum 24 bulan, misalnya baru 12 bulan gitu kan, terus mau dilunasin, sok aja mangga tuh tinggal dilunasin, dibayarnya itu cukup sisa pokoknya, sisa pokok pinjaman sama bunga yang berjalan di bulan tersebut. Sementara kalau biaya penaltinya kita nggak ada, gitu. Jadi kita bebas biaya penalti, gitu. Kalau mau melakukan pelunasan lebih awal. Lalu yang terakhir yang paling penting adalah kita nggak pakai jaminan dan biaya dan bunga pun itu kita juga relatif rendah, bisa bersaing lah. Gitu. Oke, so itu aja sih yang aku mau sharing. Mudah-mudahan sharing aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa membantu teman-teman nanti dalam membuat deck ya, dalam membuat presentasi kira-kira apa sih yang bisa menarik buat para investor gitu. Yang bisa menarik untuk dilihat para investor. Jadi teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendanaan tambahan. Oke, itu aja Maya. Thank you Pak Ramdhani, udah keren banget ini tadi materinya tuh super baru banget ya buat Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali nih belajar tentang membuat rencana pembiayaan ya. Jadi waktu mengajukan pinjaman itu pasti ada base-nya, ada anggarannya untuk apa, terus nanti potensinya kemana dan berapa banyak, ada ukuran-ukurannya ya pastinya ya. Nah, oke. Ini tadi saya sudah mencatat ada pertanyaan yang diberikan via chat ini. Ini direct tentang frameworks ya. Jadi ada satu persyaratan yang memang terkendala nih untuk bisa dipenuhi nih. Tentang foto dan juga tentang cash flow karena terdampak pandemi kan. Jadi tempat outletnya itu berada dalam satu warna wisata yang rusak. So how's the solution, Pak? Oke, nah kalau untuk wahana wisata yang rusak sekarang ini berarti kan udah nggak ada lagi ya. Nah itu memang agak sulit sih Mas sebenarnya. Tapi kalau Mas Eko, let's say nih ya, Mas Eko sendiri punya bisnisnya itu misalnya lewat online. Kalau ini kan offline, lebih ke offline ya. Tapi kalau misalnya bisnisnya online, misalnya ada penjualannya lewat GoFood gitu kan atau GrabFood kayak gitu. Nah itu bisa sih dimasukin aja linknya, itu linknya bisa, atau misalnya penjualannya lewat Instagram, let's say kayak gitu, itu bisa dimasukin aja link usahanya. Itu bisa menjadi salah satu syarat yang bisa dipenuhin. Jadi nggak harus kayak bentuk fisiknya. Jadi bentuk penjualan lewat online pun itu bisa gitu. Nah terus kalau untuk berikutnya ada cash flow ya. Kalau untuk cash flow-nya sendiri, kalau cash flow-nya sendiri, kalau seandainya nih, kalau untuk kita memulai bisnis barunya lagi, kalau saya sih saranin jangan melakukan pinjaman. Kalau seandainya kita mau bangkit lagi nih ya, karena misalnya bisnis kita yang awalnya sekarang ini udah agak sedikit jelek gitu karena pandemi, jadi kita nggak punya cash flow yang bagus. Maka sih kalau saya bilang mungkin dilakukannya secara mandiri dulu gitu. Jadi jangan ekspansi, jangan pembiayaan. Karena kenapa? Kalau pembiayaan itu kan itu sesuatu yang harus nanti kita bayar tiap bulannya. Ada kewajiban yang harus kita bayar, betul. Ya kan? Sementara kalau nanti kita baru mau mulai lagi, kita punya bisnis karena bisnis sebelumnya adalah udah nggak baik atau hancur lah misalnya gitu kan. Kita mau mulai lagi dari awal. Nah, itu kita nggak punya historical. Nah, takutnya nanti kalau seandainya pas kita dapat pendanaan, terusnya nanti dicairin, terusnya penjualannya belum proven, setiap bulan kita mesti bayar cicilan, betul nggak? Nah, itu nanti akan memberatkan Pak Eko sendiri gitu. Jadi kalau saya sarankan sih kalau seandainya kita mau mulai bisnis kita lagi dari awal, itu jangan melakukan pinjaman dulu gitu. Pinjaman ini dilakukan kalau saya bilang sih sebaiknya kalau kita memang mau melakukan ekspansi atau scale up kita punya bisnis. Jadi pengembangan lebih lanjut kayak gitu. Itu aja sih. Baik, berarti sebenarnya kalau misalnya case-nya adalah usahanya tuh sepi, terus habis itu juga atau mungkin mau collapse kali ya. Yes. Kayak penyerapan pasar untuk produknya sendiri itu belum ada nih. Memang perlu
sebenarnya yang dipertanyakan itu sebenarnya apakah memang sudah butuh dana sekarang, tapi apakah produknya itu memang siap launching dan memang diterima oleh pasar. Jadi sebenarnya karena bisnis itu sendiri kan ada banyak banget yang perlu digarap ya. Salah satunya tentang produk itu sendiri kayak gitu. Jadi product validation itu juga perlu untuk dilakukan. Jadi karena kita tidak sedang berdagang nih, kita sedang berbisnis nih, ada banyak banget variabel-variabel yang perlu diurus kan. Ya itu dia sih. Oke, untuk Pak Eko untuk pertanyaannya. Semoga menjawab. Sebenarnya kalau misalnya mau rise up kembali, memulai bisnis baru dan bisa meyakinkan bahwa bisnis ini bisa mempunyai potensi pendapatan yang menjanjikan ke depannya, bisa mungkin bukan pinjaman, bisa ke angel investor kali ya. Itu adalah mungkin keluarga sendiri atau teman terdekat kayak gitu yang percaya dengan kita seperti itu. Karena kalau pinjaman memang kita harus melihat data historicalnya juga seperti itu untuk meyakinkan kan. Seperti itu sih. Oke. Nah, saya menyimpan pertanyaan untuk Pak Ramdhani ini tentang CoinWorks. Pengen tahu limit pendanaan yang diberikan oleh CoinWorks untuk UMKM kuliner ini berapa, Pak? Ada nggak? Oke. Kalau untuk UMKM sendiri kita mulai start dari 5 juta itu sampai 2 miliar. Bahkan kalau seandainya teman-teman butuh lebih dari 2 miliar pun kita bisa. Jadi nanti limit yang akan kita kasih balik lagi itu akan ditentukan dari hasil kita punya scoring atau analisa gitu. Jadi misalnya nih teman-teman ngajuinnya 2 miliar gitu kan ya. Oh saya butuh dana 2M. Nah nanti kita analisa kan, kita analisa dari BI checking sama dari mutasi rekening 3 bulan, right? Nah kalau seandainya memang dari mutasi rekening tersebut, terus kita juga lihat kan dari forecast dia punya nanti punya apa namanya dia punya planning. Ya kan, dia punya planning untuk pendanaan tersebut akan digunakan untuk apa gitu. Nanti forecast untuk salesnya berapa, lalu keuntungan berapa segala macam. Nah, kalau seandainya dari kita lihat, oh ini kayaknya memungkinkan nih untuk kita kasih 2M, maka akan kita kasih 2M. Tapi kalau seandainya kita lihat dia apply-nya 2M, tapi dari hasil analisa kita, oh mungkin kemampuannya sekarang ini belum bisa 2M, mungkin baru bisa kita kasih 1M dulu. Yaudah, nanti kita akan akan kita info bahwa yang bisa kita danai sekarang ini 1M gitu. Itu sih sebenarnya yang kita lakukan. Nah, tapi nggak perlu khawatir. Nanti kalau misalnya dalam 3 bulan berturut-turut teman-teman pembayarannya lancar, gitu kan ya, nggak lewat due date-nya gitu ya, bayarannya lancar, itu berarti bisa top up sampai dengan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Misalnya sebelumnya dia perlu 1M, itu bisa ajuin 2M. Nah, nanti 3 bulan kemudian misalnya gitu, saya mau ekspansi lagi, misalnya 6 bulan ya, 6 bulan kemudian makin gede. Terus begitu, saya mau ekspansi lagi nih, gitu kan. Terus saya butuh dana mungkin another 3M gitu kan. Boleh, nggak apa-apa, selama pembayarannya lancar. Jadi kalau di kita itu kita akan lihat dulu, kita akan analisa dulu berdasarkan mutasi rekening, kemampuan bayarnya sekarang. Nah nanti kalau misalnya kedepannya makin bertambah, makin bagus gitu kan, nanti itu nggak akan menutup kemungkinan untuk bisa di top up. Gitu. Jadi kalau untuk baik lagi ke pertanyaan limitnya berapa? Limitnya itu sampai dengan 2M, tapi kalau misalnya memang membutuhkan lebih dari 2M, bisa kita berikan juga. Oke, kalau untuk yang limit sampai 2M tuh Pak, kan berarti kan CoinWorks akan melihat data historical dulu nih, kemampuan perusahaannya juga kan sebenarnya. Nah, untuk kemampuan perusahaan dengan pendapatan berapa per bulannya bisa mendapatkan pinjaman 2M itu? Ada gambaran nggak? Saya masih ngitung dulu nih. Oke. Let's say kalau 2M, misalnya 2M, bunganya misalnya 1% per bulan lah ya. Kalau 1% per bulan, berarti kan misalnya tenornya kita panjang 24 bulan lah. Gitu kan, 24 bulan berarti sekitar 24%. 2M dikali 24%. Berarti total pokok sama total pokok pinjaman dan juga bunga selama 2 tahun itu sekitar 2.480.000.000, lalu kita bagi 12, maka setidak-tidaknya perusahaan tersebut dia itu punya laba bersih ya, punya laba bersih setidaknya itu sekitar 300 juta. Oke, laba bersih 300 juta berarti omsetnya lebih dari itu. Ya. Iya, harus lebih dari itu. Itu laba bersihnya tuh. Karena ini itu laba bersihnya. Untuk ekspansi ya Pak ya, dana segitu tuh untuk ekspansi, bukan untuk menutup operasional.
Bukan, Berbeda bukan. ya. Betul, beda banget. Karena misalnya gini, iya, let's say kalau dunia kuliner berapa persen sih kita punya? Let's say 10% ya. Misalnya kalau 10%, kalau misalnya kita punya laba bersih misalnya 10%, so setidaknya mungkin dia punya 3M satu bulan, dia punya omset. 3M. Right? Dia masih punya omset 3M, maka dia punya laba bersih sekitar 300 juta, nah itu bisa mengajukan sekitar 2M ke kita. Oke. Ini informasi untuk Bapak Ibu sekalian ya, kalau mau meminjam dengan sampai limit 2M itu ada syaratnya. Laba bersihnya 300 juta kayak gitu. Karena however ketika seorang kreditor memberikan pinjaman itu pasti akan ada hitung-hitungannya. Jadi tidak hanya asal memberikan dana kan, dan juga pasti ada banyak pertimbangannya juga. Nah, again. Tapi nggak perlu. Iya betul. Tapi Maya, maksudnya aku mau tambahkan adalah pada saat kita meminjam pada saat kita apply kita mengajukan pinjaman untuk scale up, untuk ekspansi ya. Misalnya kayak tadi dia mungkin rata-rata sekitar 3M satu bulan ya. Dia punya pendapatan. Nah, dengan tambahan 2M tersebut itu biasanya forecast dia punya penjualan itu bisa lebih tinggi dari 3M, mungkin bisa naik 50%. Nah, kalau misalnya dia punya naik 50%, misalnya dia punya let's say jadi 4,5M gitu kan, jadi 4,5M satu bulan, maka dia punya margin kan naik kan dari 300 juta menjadi 450 juta kayak gitu. So untuk dia bayar cicilan tiap bulannya yang sekitar 200 jutaan itu nggak akan kesulitan kayak gitu. Jadi artinya sebenarnya dana tambahan untuk ekspansi itu sebenarnya untuk mendapatkan potensi margin yang lebih besar kayak gitu. Jadi sebenarnya harusnya sih ketutup sih. Makanya tadi benar sebaiknya kalau memang mau mengajukan pinjaman ini adalah untuk ekspansi. Karena kenapa? Secara historical itu berhasil. Jadi jarang banget untuk gagal bayar gitu loh. Karena kenapa? Kalaupun istilahnya ada nggak sesuai ekspektasi, misalnya nggak sampai 4,5M gitu kan naiknya, mungkin cuma 20% gitu kayaknya. Jadi sekitar 3,6M misalnya penjualannya. Tapi kan secara margin keuntungan dia juga naik kan, gitu. Jadi dia masih punya dana nih untuk bayarin, gitu. Masih punya cash flow untuk dia bayarin cicilannya tiap bulan. Oke, thank you Pak. Mau tanya lagi, saya menyimpan satu pertanyaan lagi nih. Boleh. Apakah ada treatment khusus ketika Coinworks menganalisa dokumen-dokumen yang diberikan oleh UMKM kuliner nih? Karena kita kan konteksnya kuliner nih. Apakah ada treatment khususnya sih? Treatment khusus ada tentunya. Biasanya kita melakukan melalui program sih ya. Jadi treatment khusus yang sekarang ini aku bilang kayak sekarang kalau untuk koin bisnis untuk kuliner kita cuma butuh 3 bulan aja. 3 bulan mutasi rekening. Itu dari secara dokumen ya. Karena biasanya kalau untuk apalagi kalau untuk pinjaman di atas 500 juta itu kita biasanya mandatorinya tuh kita harus masukin juga laporan keuangan. Gitu kalau untuk industri yang lain. Tapi kalau untuk kuliner kita cukup 3 bulan aja sih. Nah, tapi kalau untuk analisa khususnya kalau untuk perhitungannya sih sebenarnya mungkin hampir sama kali ya, karena kita cuma menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah metode kita cek dari BI checking-nya, selama itu clear maka kita akan masuk ke dalam ngitung untuk dia punya repayment capacity dari mutasi rekening, dari cash flow-nya. Itu doang sih sebenarnya. Jadi nggak ribet sih, jadi very simple banget. Karena kita nggak ngitung dia punya aset, kita nggak ngitung dia punya pinjaman di tempat lain, kita nggak ngitung itu. Kayak gitu. Oke, baiklah. Jadi yang diperhitungkan berarti most of all cash flow ya Pak ya, dan juga laporan laba rugi. Betul, cash flow aja. Sebenarnya mutasi rekening, laporan laba rugi pun sebenarnya kita nggak minta sih, yang kita butuhkan cuma mutasi rekening aja. Dari mutasi rekening itu kita bisa ngitung kok secara adalah kalkulatornya bagian kredit analis, mereka udah punya caranya di mana dengan mutasi rekening itu mereka bisa ngitung sebenarnya DBR-nya berapa sih nih gitu kan yang bisa kita kasih buat si calon borrower ini. Oke, berarti cukup dengan bank statement ya 3 bulan terakhir. Bank statement 3 bulan terakhir udah cukup banget. Kita nggak butuh yang lain-lain.
secara persyaratan udah cukup mudah juga ya. Banget. Yang ada di CoinWorks ini sangat Yes. mudah sebenarnya. Yes, Karena betul. berarti laporan laba rugi dan neraca ini tidak dibutuhkan nih. Sementara ini kita nggak butuhkan sih. Kita nggak butuhkan itu. Kita cuma lihat, apalagi kalau seandainya pinjamannya itu masih di bawah 2M ya. Kalau untuk produk koin bisnis ini cicilan, kita cukup punya cukup butuh tiga bulan aja, 3 bulan terakhir untuk bank statement. Itu aja. Tapi kalau misalnya memang punya pencatatan kayak laba rugi atau laporan keuangan, yang apa-apa disiapin aja. Atau nanti kalau kita butuh, tinggal dikasih kan. Tapi kalau di awal sih kita nggak pernah minta. Baik, oke. Untuk lebih kayak menekankan ya, saya meyakinkan juga ke diri saya sendiri nih, kalau misalnya di CoinWorks sendiri ada pelaku bisnis yang ingin memulai bisnisnya dan membutuhkan modal, apakah bisa mengajukan ke CoinWorks? Oke, kalau melakukan modal pertama kali ya? Enggak. Iya. Oke. Jadi di CoinWorks tidak bisa ya untuk itu? Tidak bisa. Kalau untuk modal pertama kita nggak bisa. Ya aku bilang tadi, penjelasan secara logiknya adalah, karena kan kalau misalnya pinjaman itu kan ada tanggung jawab yang harus dilakukan tiap bulan dalam bentuk cicilan kan. Nah sementara kalau kita baru memulai usaha kita belum tahu nih nanti usaha bisnis kita ini bakal laku atau enggak gitu kan. Sementara kalau misalnya nggak laku, nah kita punya dana dari mana nih untuk bayar cicilannya kan itu kan. So daripada itu berakibat, jadi nanti kita susah sendiri gitu kayak jadi bumerang. Jadi kalau saya boleh anjurkan sih sebenarnya kalau untuk mulai bisnis, mulailah dari modal yang kecil banget gitu loh. Jadi sekarang mah simpel ya. Kalau modal itu sekarang ini kalau kayak usaha itu kita bisa dari mulai dropshipper. Dropshipper tuh nggak punya modal sama sekali. Kita kan cuma hubungin antara penjual sama pembeli. Kita cuma punya network doang kan. Kita ada yang mau beli, ya udah ntar beli apa, ntar kita tinggal mereka bayar ke kita beli ke ke suppliernya kan. Setelah itu nanti kita tinggal kirim. Udah itu doang. Kita ngambil margin dari situ. Lalu kalau misalnya kita punya uang lebih sedikit, kita mungkin bisa sistem buka PO. Betul nggak? Kalau buka PO, jadi si bayar ini customer mereka beli dulu ke kita, baru kita olah dulu produknya, lalu tapi kita udah punya duitnya kan, kita nggak perlu modal banyak. Jadi artinya kemungkinan kita untuk rugi itu kecil gitu, karena kita udah punya pembelian yang jelas gitu. Lalu kalau kita punya uang sedikit lagi, mungkin kita bisa sistemnya stokis atau kita punya inventory. Jadi artinya kita punya inventory, jadi kita bisa jualan itu jadi kalau orang bisa mau beli udah ready kayak gitu kan. Jadi kan udah nggak perlu butuh waktunya secara SLA-nya juga lebih cepat. Jadi kita secara tradingnya sendiri jual belinya lebih cepat. Jadi nggak membutuhkan waktu lagi gitu kan. Nah kalau punya uang lagi, mungkin kita bisa sistem yang kita buka website atau kita buka mulai pasang-pasang Google Ads gitu kan, Google Ads, Facebook Ads atau Instagram Ads kayak gitu untuk lebih memperkenalkan kita punya produk kayak gitu. So sebenarnya kalau untuk bisnis dari modal yang minim pun itu bisa kok gitu kan, karena nggak perlu modal yang gede, karena sekarang itu gampang banget. Kalau untuk delivery aja sekarang platform delivery aja di mana-mana ada kan, betul nggak? Dari JNE, Paxtel, apalagi itu udah banyak dan murah-murah bahkan sampai ke seluruh Indonesia gitu. So very simple lah kalau kita memulai bisnis tanpa harus kita melakukan pinjaman yang besar gitu loh ke pihak ketiga, baik itu misalnya dari bank ataupun dari fintech. Karena kenapa? Soalnya gini, kalau sampai gagal bayar itu akan memperjelek record di BI checking gitu. Karena kan kita kan memang kan OJK kan, jadi kan pasti akan masuk ke BI checking. Nah kalau sampai jelek terus saya akan ke BI checking, nah nanti buat teman-teman nih, mungkin sekarang merasa bahwa oh ya udah deh nggak apa-apa BI checking saya jelek gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu, mungkin 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian tiba-tiba punya bisnis baru dan bisnisnya berkembang, mau lakukan ekspansi terus pendanaan lagi, sementara BI checking kan tayang gitu loh. Itu sebenarnya yang aku bilang kenapa jangan mulai usaha kita itu dengan meminjam dari pihak ketiga. Baik, oke. Itu udah banyak banget ya insight-nya untuk Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalnya berbisnis tuh ya modal memang salah satu kayak banderis ya mungkin ya, kayak batasan juga ya untuk bisa berkembang. Tapi ini setuju dengan nggak setuju sebenarnya, karena kalau cuma modal alasannya kayaknya nggak juga sih sebenarnya, ada banyak cara banget sebenarnya. Yes.
Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Boleh raise hand atau mau untuk kita unmute dan langsung bertanya dengan kepada Pak Ramdhani, atau bisa lewat chat. Oke. Mungkin Pak Ramdhani ada ini nggak insight tentang bisnis apa nih Pak kayak gitu. Kalau tadi kan Bapak udah bilang kayak ada dropshipper, terus habis itu open PO, kayak gitu tuh. Yes. Kalau sekarang, yes, kalau sekarang sebenarnya anything possible ya. Saya kan juga ikut juga untuk FSI tahun lalu 2021. Saya lihat itu sebenarnya banyak banget apa namanya para pelaku usaha itu yang mereka sebenarnya bisa apa namanya bisa mengembangkan tanpa angel investor sebenarnya. Jadi tanpa apa namanya mereka jual sahamnya mereka. Karena kenapa dengan track record yang mereka punya dan juga dengan planning yang mereka punya, kalau seandainya mereka memang punya planning yang bagus ya untuk apa namanya untuk kedepannya dengan tambahan modal yang ada gitu kan, harusnya sih mereka bisa melakukan pinjamannya itu tanpa harus ngejual mereka apa namanya mereka punya saham kayak gitu. Karena biar sahamnya itu buat mereka aja sendiri sebenarnya sih gitu. Nah kalau untuk bisnisnya sendiri sekarang, kalau kuliner dibilang semua sekarang berkembang ya di semua lini, aku bilang ya, mau dropship, mau PO, mau sistem stokis gitu kan, atau sekarang aja kan karena PPKM juga udah mulai dibuka ya, udah nggak ada PPKM lagi, sekarang ini mau udah buka, terusnya sekarang offline apa namanya cafe, resto gitu kan, itu udah mulai rame banget, jadi everything is apa namanya udah mulai growth ya aku bilang. Jadi udah nggak ada pandemi lagi sekarang, udah nggak ada endemi. Kita udah bersahabat dengan COVID-19. Iya. Jadi sudah mulai ramai semuanya. Benar, Jakarta sekarang kalau mikirnya juga macet banget. Jadi artinya sekarang kayak udah back to normal. Kalau pas lagi weekend apalagi semua kafe kayaknya semua penuh gitu kan. Jadi tinggal teman-teman aja sih bagaimana teman-teman mau apa namanya membuat apa ya improvisasi ya atas bisnis teman-teman sendiri gitu kan, apakah itu dari sisi produk, dari sisi kemasan, dari sisi penjualan mungkin gitu, strategi marketingnya. Nah mungkin itu sih yang harus mulai dipikirkan gitu loh, karena balik lagi kalau di industri kuliner kan kita nggak cuma melulu soal stok ya, soal inventory, tapi juga strategi marketing tuh harus dipikirkan sekarang ini gitu. Karena kalau misalnya untuk yang food manufacturing apalagi ya, itu kan kita harus berpikirnya itu mulai global. Jadi pasarinnya itu jangan cuma di lokal, jangan cuma nasional, kalau bisa kita bisa ekspor. Dan dengan bekerja sama dengan Kemenparekraf ini, aku yakin itu akan banyak sekali pembinaan-pembinaan yang bisa dilakukan oleh teman-teman, yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Oke, baiklah. Nah, sebenarnya kalau ini sekedar diskusi ya Pak ya, sekedar diskusi. Kalau saya menurut Ultra nih, biasanya Ultra ini punya kita percaya di value 3 kunci sukses. Yang pertama produk, bisnis, people, dan yang paling penting itu people-nya sebenarnya. Benar. Jadi how kita tuh sengotot itu untuk bisa berhasil. Kasarannya kayak gitu. Kalau misalnya segala cara dicoba itu udah gagal, tapi ya seberapa kali kita gagal itu ya kita belajar dari kegagalan itu kan. Coba lagi, persisten sih. Kayak gitu. Itu setuju banget. Makanya aku bilang sebenarnya nggak ada alasan buat kita untuk nggak mulai bisnis gitu kan ya. Artinya jadi ya itu balik lagi ke kitanya sendiri sih. Kitanya sendiri tuh punya willingness yang kuat nggak nih gitu untuk bangun bisnisnya kita kayak gitu. Jadi makanya kan di situ kan akan butuh kita punya improvisasi, kita dibutuhkan juga keuletan, konsistensi, persistensi. Jadi jangan pantang menyerah sih aku bilang, karena kalau namanya bisnis itu sekarang ini udah gampang banget karena secara ekosistem itu udah ada semuanya. Dari mulai bookkeeping platform, terusnya delivery, terusnya fotografi ada, buat website ada, marketingnya influencer ada. Aduh, pokoknya apa aja udah ada, tinggal bagaimana kitanya aja sih. Kita mau bergeraknya seperti apa dan mau bagaimana gitu. Nah, itulah dibutuhkan adalah juga perencanaan sih. Gitu.
Yes, benar banget. Kalau ingin memviralkan produk sendiri, sebenarnya sekarang udah ada banyak banget ya platform-platform media sosial kayak TikTok yang sekarang sudah bigger, getting bigger, kayak gitu yang Betul. dipakai oleh banyak banget pengusaha, even pengusaha kuliner kayak gitu untuk Yes. mempromosikan barangnya kayak gitu. Dan Iya. it getting viral right now, so menurut saya kayak try anything yang Bapak Ibu sekalian tuh bisa coba kayak gitu untuk Benar. membesarkan bisnis Sekuat, kayak gitu. betul. Sekuat apa kita mau meraih cuan kita. Itu aja sih. Yes, benar. Jadi penting banget untuk bisa jadi persistence ya Bapak Ibu sekalian. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya nih? Mungkin kalau misalnya, intinya Bapak Ibu sekalian jangan berkecil hati kalau sekarang lagi menemukan ya agak down nih bisnisnya atau segala macamnya. Try to learn a new thing kayak gitu soal bisnis karena memang bisnis itu tuh dinamis banget pergerakannya dari waktu ke waktu. Dan intinya jangan sampai ketinggalan lah. Namanya juga bisnis karena memang Ya. challenge-nya di situ kayak gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, usahanya bisa bertahan, belum bisa berkembang. Oke, mungkin apakah ada insight Pak untuk usaha yang hanya bisa bertahan nih, belum bisa berkembang nih Pak? Oke, kalau misalnya masih bertahan, ya udah coba kalau aku boleh bilang sih mungkin yang bisa dilakukan itu mungkin dari sisi marketing kali ya. Dari sisi marketing kita harus sedikit apa namanya kita branding, kita punya produk itu sih mungkin harus dilakukan ya. Kalau misalnya kita belum punya dana untuk mengalokasikan ke dana marketing, mungkin kita bisa melalui sosial media dulu yang free ya. Jadi kita kenalkan produk kita itu, let's say melalui sosial media kita lewat Facebook, Instagram, mungkin TikTok, gitu ataupun yang lain-lain gitu kan ya. Sampai nanti kita punya dana tertentu di mana kita bisa lebih luas lagi jangkauannya. Karena memang kalau untuk usaha yang masih bertahan ini, mau nggak mau sih kita memang harus improvisasi sih. Harus improvisasi untuk bisa mengembangkan penjualan kita gitu. Macam-macam sih, kalau tadi kan salah satunya kan dari bentuk promosi branding kita punya brand ya. Kalau mau ya mau nggak mau sih kita harus keluar sedikit dana lah ya untuk promosi, let's say untuk kayak free ongkir kayak gitu tuh. Atau kayak misalnya kita kerjasama juga kita bikin sistem referral mungkin gitu kan, referral. Jadi artinya kita bikin sistem kayak reseller kayak gitu, kayak reseller. Jadi berarti kayak reseller. Jadi artinya kalau misalnya ada orang-orang yang bisa jualin produk kita itu, kita bisa kasih insentif ke mereka kayak gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif sih untuk mengembangkan produk kita. Atau gitu. Member get member mungkin ya? Member get member benar. Kan kalau reseller kan kayak referral fee gitu kita bisa kasih kayaknya. Atau misalnya kalau beli berapa kita bisa diskon kayak gitu. Beli certain amount kita bisa diskon berapa persen kayak gitu. So banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa meningkatkan kita punya penjualan kayak gitu. Dari mulai yang gratis, bahkan mungkin kita juga mungkin margin kita kecilin dulu gitu kan, kita nggak ngambil untung gede-gede, tapi yang penting produk kita tuh kejualnya banyak kayak gitu kan. Nanti kan dari situ kalau udah semakin banyak, nah nanti mungkin baru kita akan naikin lagi bukan naikin harganya, diskonnya mungkin kita kecilin kayak gitu. Yes. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Sebenarnya ada banyak banget treatment yang bisa dikerjakan ya, yang dipakai ya. Kalau kayak di Ultra sendiri nih, saya mau sedikit berbagi nih. Kalau di Ultra sendiri itu kita harus nemuin dulu nih kunci suksesnya satu produk ini tuh di mana nih? Karena kan kayak ada misalnya produk ready to drink yang dari sarang burung walet itu ternyata kunci suksesnya tidak bisa kalau misalnya karena expiry date-nya dan segala macamnya tidak bisa kita masukin ke MT atau ke GT, bahkan tidak bisa kayak gitu. Jadi dia persentase besarnya tuh adalah di marketing untuk mendapatkan penjualan. So berarti genjot di marketing nih. Tapi ada juga produk-produk yang ternyata dan even need to marketing lebih banyak, yang penting distribusi dulu nih. Kan distribusi ketika barangnya dipasang di tempat yang mencolok, eye catching kayak gitu kan, itu kan bisa
apa ya, itu sama-sama aja dengan marketing kan, meskipun tidak keluar biaya kayak gitu. Bisa dengan consignment misalnya, tidak kalau misalnya tokonya tuh tidak mau beli lepas tuh, nggak mau kayak gitu, consignment aja dulu, it's okay kayak gitu. Ada banyak banget caranya. Benar, setuju. Nah itu dia balik lagi nggak akan ada habisnya sebenarnya ide-ide kalau memang kita mau jalankan. Tapi balik lagi ke kita gitu kan, seberapa kita mau berimprovisasi untuk meningkatkan kita punya penjualan kayak gitu. Cuma memang sih medianya mungkin salah satu media kali di mana teman-teman akhirnya bisa mendapatkan dapat insight nih gitu kan, dapat insight dari Ultra, dari Bapak Yak, itu dari saya. Jadi saya harus melakukan ini yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran gitu kan. Tapi bisa juga mungkin bisa ikut-ikut kayak seminar-seminar gitu kan, atau mungkin baca buku, baca referensi-referensi. Nah itu bisa membuat kita bisa mendapatkan ide tambahan gitu kan untuk mengembangkan kita punya bisnis dari yang bertahan sampai akhirnya bisa jadi berkembang kayak gitu. Ikut FSI juga termasuk ya. Sekalian, yuk kita daftarkan diri kita, bisnis kita. FSI itu banyak banget loh. Di FSI itu nanti banyak banget pembelajaran, terutama dari banyak banget mentor-mentor hebat loh. Mentor-mentor hebat yang saya hormati itu yang mereka luar biasa pengalamannya dari di industri gitu kan, di industri yang bisa kita ambil trik-triknya dan best practice-nya mereka itu. So ya betul, ikut FSI. Ini kesempatannya jangan dilepaskan, kesempatan kali ini masih buka sampai tanggal 25 April Bapak Ibu sekalian pendaftarannya. Silakan daftarkan diri, masih ada 20 hari untuk menyiapkan semua berkas-berkas yang diperlukan. Gitu. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin closing statement dari Pak Ramdhani. Closing statement. Ada pertanyaan, sorry Pak Ram. Kita ada pertanyaan di chat yang barusan masuk. Oke. Mau bertanya, kontak person Bapak mengenai kemasan atau packaging oleh Bapak Agung. Oh, Pak Agung. Oh. Tadi ke Pak Agung aja. Oke, ini tanya ke Pak Agung. Oke, nanti kita keep ya pertanyaannya. Oke, aku minta tolong untuk Mbak Chandra untuk screenshot ini pertanyaannya. Nanti kata saya agak terbatas nih untuk men-screenshot. Oke. Nah, nanti kita akan sampaikan ke Pak Agung ya. Oke, mungkin closing statement dari Pak Ramdhani. Oke, closing statement dari saya. Yuk teman-teman, pokoknya nggak ada alasan untuk kita nggak mengembangkan bisnis kita. Oke, jadi karena sekarang ini di era digitalisasi ini, di era digital, segala sesuatunya itu secara ekosistem kita udah terpenuhi, gitu kan. Kalau belum punya pencatatan, kita punya banyak banget platform bookkeeping. Lalu kalau misalnya kita terutama di kuliner, kita punya Ultra yang bisa membantu kita untuk mengembangkan bisnisnya kita. Terus kita juga punya delivery, platform delivery itu banyak banget, platform fotografi banyak banget. Bahkan sampai pengembangan kalau misalnya mau ekspansi butuh modal, itu juga bisa dilakukan melalui Coinworks salah satunya. So yang pasti jangan putus asa. Pandemi sekarang udah berakhir ya. Jadi artinya ini udah waktunya kita untuk grow lagi, kita build lagi bisnis kita gitu kan di masa 2022 ini. Mudah-mudahan semuanya akan semakin baik gitu kan ya. Dan buat teman-teman jangan lupa ikut FSI ya, dan kalau bisa ntar datang ke Bali ya kan, karena di sana itu luar biasa, nanti ilmunya banyak banget. Kalau misalnya datang ke FSI-nya sendiri kan nanti bisa sambil jalan-jalan, betul kan, sambil jalan-jalan, sambil lihat keramaian seperti apa, mungkin mudah-mudahan bisa mendapatkan insight untuk buat teman-teman dalam mengembangkan bisnis. Itu aja sih. Dan nanti buat teman-teman yang memang join FSI 2022 ini, mudah-mudahan bisa mempunyai planning yang bagus, jadi bisa kepilih menjadi salah satu finalis nantinya, dan nanti bisa ketemu saya nanti pada saat finalisnya di bulan Juni nanti ya. Mantap. Yuk, Bapak Ibu sekalian yang pengen nih, sekalian jalan-jalan ke Bali, sekalian menimba ilmu dan juga sekalian menambah ekosistem lebih luas lagi. Yuk, segera daftarkan bisnis Bapak Ibu sekalian di FSI. Kalau misalnya masih bingung nih kayak gimana apa aja yang dibutuhin dan segala macam, bisa dikepoin aja nih informasinya di www.firststartupindonesia.com. Oke, di situ ada banyak banget informasi yang Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan. Oke. Nah,
kami mewakili Ultra, Kemenparekraf, dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Pak Ramdhani dan Bapak Ibu sekalian untuk partisipasinya pada sore hari ini. Sama-sama, terima kasih Mbak Maya, terima kasih teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita berpisah dan meninggalkan ruangan online ini, ruangan virtual ini, kita akan berfoto bersama mengabadikan webinar kita pada sore hari ini. Saya akan minta tolong untuk Mbak Chandra melit kita untuk foto, dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang mau ikut berfoto, mari tampilkan wajah tampan dan cantiknya untuk difoto. Oke, Mbak Chandra, boleh delete ya, boleh dihitungin ya. Open cam ya semua Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah Mbak Chandra? Sudah belum? Udah kering nih. Sudah. Oke. Dia agak silent, kayaknya agak puasa bicara. Kalau yang lainnya puasa banyak, ini puasa bicara. Oke, thank you banget ya untuk sore hari ini. Semoga sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di SFI di Bali ya. Oke. Thank you so much. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day ya. Have a good day.